Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali ke video saya. Jadi saya sekarang sedang di perjalanan pulang. Biar kita memanfaatkan waktu, kita ngobrol ya. Jadi saya take video. Ini saya lagi di area apartemen gitu loh teman-teman. Jadi apartemen di daerah Chelmsford. Banyak apartemen-apartemen. Saya prefer lewat sini karena biar nggak terlalu kena angin gitu. Maksudnya kalau ada angin itu kan nggak langsung ke kita, terhempas gitu, karena ada bangunannya dulu gitu kan. Oke, jadi di video kali ini saya ingin cerita atau sharing terkait bentar guys, ada orang. Biar orangnya nyalip kita dulu. Oh, ada itu kereta. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bercerita terkait kebidanan di UK, tapi dengan spesifik topiknya itu pelayanan bidan di UK. Jadi ketika kita berbicara maternity service itu kita akan berbicara tentang pelayanannya bidan. Karena seperti yang pernah saya mention di video sebelumnya, mostly bidan itu mengambil alih semua pekerjaan atau job description-nya itu tentang maternity care. Dan uniknya di sini tidak seperti di Indonesia yang mana bidan itu mengerjakan banyak hal, yang mana itu mulai dari prakonsepsi, hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, imunisasi, family planning, KB, tumbuh kembang anak, atau bahkan sampai menopause gitu ya. Kesehatan anak pun, remaja, masih semuanya dikerjakan oleh bidan. Tapi ketika kita di UK, bidan itu skupnya itu benar-benar fokus di kehamilan, persalinan, nifas, dan beberapa juga mungkin kayak ditempatkan juga di area anak gitu ya. Cuman itu nggak kayak mandatory gitu. Jadi itu mungkin yang membuat mereka itu benar-benar fokus dan pelayanannya bagus. Itu yang pertama. Kemudian kalau ditempatkan di rumah sakit di mana aja gitu. Nah, ini kalau sejauh ini yang saya temukan gitu ya, teman-teman saya kuliah, jadi mereka ambil part-time S2 master di UK dengan beberapa latar belakang gitu ya. Jadi ada bidan yang kerja dari postnatal ward atau labor ward, terus ada juga yang di triase, di emergency room itu. Jadi ini mungkin juga hampir sama kan kalau settingnya hospital, tapi kita tuh di sini juga ada kayak community midwife. Community midwife itu dia bisa bikin kayak program-program, bikin kegiatan, terus sama kayak ngasih home birth, persalinan di rumah. Itu yang memberi pelayanan juga bidan komunitas plus dokter praktek swasta atau kayak family dokter atau GP, dan itu sudah include gitu ya dalam health assurance mereka. Nah, itu sejauh ini seperti itu. Terus apa lagi ya? Itu ada anak kecil lucu banget di taman. Nah, selain itu, kalau di rumah sakit itu ada yang namanya konsultan midwife. Kita di Indonesia nggak ada ya konsultan midwife. Nanti pasti orang, mau ngapain kerja di konsultan midwife gitu. Di UK itu ada konsultan midwife teman-teman. Terus ada juga namanya PMA atau Professional Midwifery Advocate. Itu juga ada kayak bidan yang kerja di strukturalnya rumah sakit. Dia nanti yang akan mengakses quality care-nya, yang mengakses gimana kualitas pelayanannya, kemudian termasuk juga ketika nanti ada kayak masalah-masalah serius,
masalah-masalah yang butuh manajemen kompleks gitu ya. Gelap ya teman-teman ya, maaf ya, itu konsultan midwife-nya akan turun, sama juga mungkin PMI. Terus satu lagi teman-teman, jadi ada kayak bidan peneliti yang kerjanya itu di rumah sakit. Jadi dia itu nggak pegang pasien, dia itu full ngurusi data riset. Jadi apa yang dilakukan bidan di rumah sakit atau di pelayanan itu tuh sama dia diolah. Jadi itu bisa fokus gitu. Kalau kita kan enggak ya, kalau di pelayanan aja gitu. Dan itu di hire khusus untuk riset gitu. Ada juga sih kayak midwife researcher yang dia itu di bawahnya university itu juga banyak. Jadi kayak beberapa saya lihat kayak lowongan kerja midwife di university itu banyak asisten riset atau apa gitu ya. Terus apalagi ya, sejauh ini itu ya. Dan uniknya itu mereka ya, meskipun kayak community midwife, banyak banget juga yang S2, S3 dengan jenjang pendidikannya mereka yang seperti itu gitu. Kalau di kita kan enggak ya, maksudnya mungkin kayak community midwife atau bidan kelurahan atau bidan desa itu paling mentok S1 kebidanan profesi gitu, atau bahkan paling banyak mungkin D3 kebidanan gitu. Tapi di sini enggak. Kamu bisa loh nemukan PhD midwife kerja di komunitas gitu. Kalau kita kan masih rata-rata kalau PhD midwife ya dia jadi dosen gitu. Kayak orang paling pinter, bidan paling pinter gitu ya. Kalau di sini tuh enggak gitu. Jadi merata juga. Karena kayak kita bikin program di masyarakat, menggerakkan masyarakat, itu juga perlu level ilmu yang tinggi juga gitu. Makanya juga yang selalu saya ingatkan gitu, bidan itu harus sekolah, bidan itu harus punya wawasan yang luas. Ya memang gitu, pendidikan itu nggak hanya didapatkan dari formal education di university, tapi juga kamu bisa dapat tambahan-tambahan lain, misalnya kayak training, workshop atau apa gitu ya. Tapi ketika kamu itu mengikuti sebuah kegiatan pembelajaran yang terstruktur, ada standarisasi di university, ada di perguruan tinggi, apalagi kamu merasakan different environment di luar negeri gitu ya, barangkali ya, kamu bakal ketemu sama banyak orang dari berbagai latar belakang, konteks internasional, pembicaranya itu beda, feelingnya itu beda. Dan itu yang saya rasakan juga hari ini saya diskusi di dalam kelas gitu ya. Gak apa ya videonya gelap-gelap, yang penting dengerin aja suaraku. Gitu teman-teman. Jadi saya sangat mendorong gitu bidan-bidan buat sekolah lagi. Kalau ada kesempatan sekolah di luar negeri, ambil gitu. Biar kita itu terbuka pikirannya, terbuka wawasannya dengan ide-ide baru gitu. Kadang itu kita tuh terlalu dipupuk. Oh iya, bidan kita udah bagus gini-gini gitu. Tapi ketika kita berbicara di global scope gitu ya, di level global, anjlok gitu. Jadi banyak yang perlu kita perbaiki gitu. Makanya itu juga salah satu yang pemicu gitu ya. Kita jangan, kalau dalam masalah ilmu gitu, cari ilmu, sesuatu yang sifatnya baik, ibadah gitu, harus berlomba-lomba gitu, harus yang terbaik kayak gitu ya. Karena itu juga spirit Islam juga kan mengajarkan seperti itu ya. Nah, mungkin demikian teman-teman yang bisa saya sharingkan. Terima kasih sudah menemani saya perjalanan pulang. Saya sudah sampai di rumah. Semoga bermanfaat ya sedikit ocehan saya dan kayak gambaran bagaimana bidan di UK itu bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum, dadah.